Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil arsyil azim. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, Sayyidina wa maulana Muhammadir raufir rahim, wa ala alihi wa ashabihi allazi bazadu nufusahum wa amwalahum khalisan liwajhil karim. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala ta'ala, inna a'tainakal kawtsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Faya ayyuhal muslimunal kiram, ittaqillaha haitsuma kunta. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahu maulanal azim. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya semata-mata bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang penguasa langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Kemudian sholawat dan salam atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selaku khatib, saya mengajak kepada diri saya sendiri dan juga kepada seluruh jamaah Jumat sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada khutbah kali ini, izinkanlah saya menyampaikan khutbah dengan judul keutamaan orang-orang yang berkurban. Kata kurban berasal dari koroba yakrubu korban, yang berarti dekat. Artinya orang yang berkurban adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna a'tainakal kawtsar fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberi kepadamu telaga Kautsar, kebaikan yang banyak. Maka oleh sebab itu kerjakanlah solat untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu itu akan musnah. Dalam ayat ini dijelaskan, maka laksanakanlah solat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Apa hukum berkurban? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ayyuhan nas, inna ala kulli ahli baitin fi kulli amin adhiyati." Hai manusia, sesungguhnya atas tiap-tiap ahli rumah pada tiap-tiap tahun disunatkan untuk berkurban. Hadis riwayat Abu Daud. Majelis Ulama Indonesia sepakat bahwa hukum berkurban itu adalah sunat muakkad,
Dan ingatlah, sunat ini bisa berubah menjadi wajib apabila kita telah terucap berupa nazar atau janji. Seperti kita pernah mengatakan jauh sebelum 10 Zulhijjah, jika saya sembuh dari penyakit ini, maka saya akan kurbankan 3 ekor kambing saya. Ternyata Allah sembuhkan penyakit tersebut, maka hukum kita mengorbankan 3 ekor kambing tersebut adalah wajib. Keluar hukumnya daripada sunat, hal keadaannya berupa nazar atau janji yang wajib dipenuhi. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika seorang hamba termasuk orang-orang yang mampu dan serba berkecukupan tetapi mengabaikan tentang ibadah kurban, maka Nabi bersabda, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abi Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man kana lahu sa'atu wa lam yadih fala yaqrabanna musallana. Barang siapa yang mempunyai kemampuan tapi dia tidak mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah mendekati tempat solat kami. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Zaid bin Arqam, sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bertanya para sahabat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma hazihil adahi, hai Rasulullah, apakah yang dimaksud kurban-kurban ini? Qala sunnatun abikum Ibrahim. Nabi menjawab, ini adalah sunnah dari bapak kalian, Nabi Ibrahim. Qalu famalana fiha ya Rasulullah. Sahabat bertanya lagi, apakah ganjaran yang kami dapatkan dari berkurban ini ya Rasulullah? Qala bikulli sya'ratin hasanatun. Nabi menjawab, setiap satu rambut itu satu kebaikan. Qalu fasufu. Mereka berkata lagi, kalau bulu-bulunya, qala bikulli sya'ratin minas sufi hasanatun. Nabi menjawab, tiap-tiap satu rambut dan tiap-tiap satu bulunya satu kebaikan. Rambut adalah semua bulu yang tumbuh di kepala, sedangkan yang tumbuh di selain dari kepala itu namanya adalah bulu. Dapat diperjelaskan bahwasanya setiap batang bulu dan rambut binatang yang dikurbankan dihitung satu kebaikan. An Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Siti Aisyah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma amila adamiyun min amali yaumil nahri ahabba ilallahi min ikhraqid dam. Tidak ada amalan anak Adam dari amalan di hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah selain dari menyembelih hewan kurban. Innaha lita'tiha yaumal qiyamati, sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat nanti. Bikuruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa ash'ariha, dan bulu-bulunya, wa azlafiha, dan kuku-kuku kakinya, wa annad dama la yaqa'u minallah bimakani qabla ayyaqa'a minal ardi fatibu biha nafsan.
dan darah hewan itu akan sampai di sisi Allah sebelum menetes ke tanah, maka lapangkanlah jiwamu untuk melakukannya. Hadis riwayat Hasan, At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan pelaksanaan kurban itu? Waktu pelaksanaannya adalah sehabis sholat Idul Adha, yakni tanggal 10 sampai 13 Zulhijjah. Berkurbanlah untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah. Berkurbanlah bukti syukur kita kepada Allah. Berkurbanlah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Berkurbanlah demi untuk berbagi kepada sesama manusia. Demikianlah khutbah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dan mohon ampun jika terdapat kesalahan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahu li wa lakum aqulu qawli hadza wastaghfirullahal azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.